dipersiapkan dulu, silakan ketua kelas. Ya, baik, sebelum mulai kelas hari ini, mari kita doa terlebih dahulu. Wajahnya masing-masing, doa di rumah. Doa selesai. Baik, terima kasih Pungki. Hari ini ada yang sudah masuk? Masuk semua, Bu. Buka sini dulu. Tunggu ya Pungki. Baik, sekarang kita akan belajar tentang pengetahuan dasar geografi. Jadi tujuan kalian belajar ini itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian geografi dan ilmu geografi secara cermat dan teliti, serta mampu memberikan contoh penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini ada pengertian geografi. Ada yang bisa jelasin apa itu geografi? Saya Bu. Ya silakan. Geografi adalah ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh oleh bumi. Baik, ada lagi yang menambahkan? Iya silakan Mario. Ya, kalau menurut Immanuel Kant, ilmu geografi adalah ilmu yang menempatkan benda, hal dan gejala yang berada pada permukaan bumi sebagai objek studinya, Bu. Baik, terima kasih Mario. Selanjutnya di sini ada studi objek geografi. Ada yang tahu ada berapa studi objek geografi? Ada 2 Bu, objek Ada 2 Bu, objek studi material dan objek studi formal. Ya betul banget Amal. Di sini ada yang bisa jelasin apa aja? Saya ingin menjelaskan yang objek studi material. Jadi objek studi material ini, geografi ini merupakan objek yang dipelajari dalam geografi, yakni semua fenomena yang terdapat dan terjadi di geosfer, misalnya litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Bagus sekali jawaban dari Alaya. Ada lagi yang mau jelasin tentang objek studi formalnya? Saya Bu, objek studi formal geografi adalah sudut pandang atau cara pandang dan cara berpikir seseorang mengenai objek material. Dalam objek studi formal sendiri, geografi melihat fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi dari sudut pandang ruangan. Ini betul ya, tadi dibilang tuh objek studi geografi itu ada 2, ada material dan formal. Selanjutnya di sini ada tentang pendekatan geografi. Jadi pendekatan geografi ini merupakan cara pandang atau cara kita melihat gejala geosfer seperti atmosfer, litosfer, biosfer, dan antroposfer, karena wilayah di muka bumi ini memiliki perbedaan karakteristik, dan dengan adanya cara pandang atau sudut pandang geografi kita bisa menganalisis karakteristik suatu wilayah. Dan di sini ada yang tahu nggak ada berapa pendekatan geografi? Ada 3 Bu. Iya betul Bagas. Ada yang bisa jelasin? Saya Bu. Ya silakan Bagas. Jadi pendekatan geografi itu ada 3, yaitu pendekatan ruangan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ruangan merupakan cara pandang yang menekankan pada ruang. Pendekatan lingkungan merupakan cara pandang untuk memahami lingkungan secara holistik atau menyeluruh, mulai dari unsur alam hingga sosialnya. Dan pendekatan kompleks wilayah merupakan cara pandang yang menggunakan kekuatan pengetahuan dan teori. Selain itu, pendekatan ini juga akan melihat bahwa setiap tempat memiliki keunikan, itu saling tersebar, saling terhubung, dan saling mempengaruhi. Begitu. Baik, terima kasih Bagas atas jawabannya. Betul ya pendekatan Bagas. Jadi tujuan kita belajar pendekatan geografi ini yaitu agar kita mengetahui segala pendekatan atau hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan geografi sehingga kita lebih mengetahuinya gitu. Baik, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya untuk membahas mengenai konsep esensial geografi sesuai pendapat kaum kalian. Ini Ibu kasih waktu 30 menit untuk kalian
berdiskusi. Baik Bu. Maju. Ya. Nanya tuh. Baik, baik. Ibu akan minta untuk perwakilan dari kelompok 1 untuk menjelaskan tentang konsep esensial geografi. Ayo silakan maju. Iya, baca. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas waktunya kepada Bu Sabrina. Saya perwakilan dari kelompok 1, kami perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi hasil diskusi kami yaitu esensial geografi terbagi menjadi 10 yang terdiri dari lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, interaksi dan interdependensi, nilai kegunaan, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Konsep lokasi, yang pertama ini ada konsep lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak suatu letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum lokasi ini terbagi menjadi 2, yaitu ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur. Sedangkan lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Kemudian ada jarak. Jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi 2, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang diukur berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta, sedangkan jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan yang diperlukan maupun satuan biaya angkutan. Selanjutnya ada konsep keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Keterjangkauan tergantung dari jarak yang ditempuh dan diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan yang dialami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rosa. Selanjutnya ada konsep pola yang merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan atau interaksi alam dengan alam maupun sosial budaya. Lalu ada morfologi yang menggambarkan perwujudan daratan di muka bumi yang merupakan hasil proses pengangkatan atau penurunan wilayah melalui proses geologi. Konsep morfologi ini juga berkaitan dengan bentuk lahan yang terkena erosi, pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. Konsep aglomerasi ini merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dan menguntungkan, baik mengingat kesejenisan gejala maupun adanya faktor-faktor umum yang menguntungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bagas. Selanjutnya ada interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Lalu selanjutnya ada nilai kegunaan mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Lalu selanjutnya ada diferensi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antara wilayah satu dengan yang lainnya. Lalu yang terakhir ada konsep keterkaitan keruangan menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Suatu wilayah dapat berkembang karena adanya hubungan dengan wilayah lain atau adanya saling keterkaitan antar wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan penduduk dan sosial penduduknya. Hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak, Ibu akan memberikan quiz ya. Jadi dijawabnya acak ya, boleh sih. Ini ada soal pertama. Prinsip geografi merupakan dasar atau kunci pertama dalam kajian ilmu geografi yang dapat menggambarkan prinsip-prinsip lainnya disebut teorologi. Ya, betul. Soal nomor 2, hewan dan tumbuhan yang hidup di lingkungan alam juga merupakan objek kajian geografi yang ditinjau dari aspek biasa. ya, betul. Sini ada soal nomor 3. Konsep esensial geografi berkaitan dengan bentuk muka bumi adalah
Yang keempat, di sini ada pendekatan geografi dan menganalisis gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya adalah ya betul. Dan yang ini ada kuis terakhir. Perhatikan unsur-unsur dalam geografi berikut ini. Yang pertama itu adalah pola persebaran gejala tertentu permukaan bumi. Terus ada keterkaitan atau hubungan sesama antar gejala tersebut. Yang ketiga, perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian dari organisasi keuangan Abu. ya, karena waktu kita sudah habis, jadi saya akan cukupkan aja untuk pertemuan kali ini. Sebelum ditutup, saya ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Ya, silakan Ocha. Jadi geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan, persamaan dan perbedaan antar ruang di bumi. Pusat kajian geografi adalah hubungan manusia dan lingkungannya. Secara umum, geografi terbagi menjadi dua cabang, yaitu geografi fisik dan manusia. Objek studi geografi terbagi menjadi dua objek. Studi material geografi yang merupakan objek yang dipelajari dalam geografi, yakni semua fenomena yang terdapat dan terjadi di geosfer, misalnya litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Objek studi formal geografi adalah sudut pandang atau cara pandang dan cara berpikir seseorang mengenai objek material. Dalam objek studi formal sendiri, geografi melihat fenomena-fenomena yang terjadi di permukaan bumi dari sudut pandang keuangan. Baik, Ocha, terima kasih. Sebelum kita tutup, silakan ketua kelas untuk menyampaikannya. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, anggapnya kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu.